Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Halwan di channel YouTube saya. Seperti biasa, kita berbicara tentang kesehatan, tentang olahraga, tentang makanan sehat, tentang diet, intermittent fasting, ketogenic diet, dan beberapa pembicaraan tentang healthy lifestyle ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau emang bermanfaat boleh di-share gitu ya. Jadi di sini kita saling berbagi informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Pada kesempatan berbahagia ini saya ingin berbicara tentang healthy food ya, makanan yang sehat. Jadi makanan itu ya secara garis besar aja ada real food, ada fast food, ada processing food ya. Saya bicara dua aja, real food sama processing food ya. Mana yang kita pilih? Boleh gak sih makan processing food itu ya? Processing food itu seperti apa sih ya? Seperti makanan yang melalui berbagai macam proses akhirnya menjadi makanan yang siap kita santap ya. Kalau real food ya real, makanan yang nyata seperti kita punya ayam, kita masak, kita makan. Kita punya tempe, kita masak, kita makan. Ada buah, kita iris, kita cuci, kita iris, kita makan. Sayuran, kalau sayuran anjurannya dimasak. Jadi bukan mentah ya. Sayuran kita bersihkan, kita rebus atau kita steam, kita uap, kita panaskan. Habis itu matang kita makan langsung atau kita blender juga boleh gitu. Dan berbagai macam makanan yang lain, telur kita rebus atau kita goreng atau kita bumbu sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga enak, kemudian kita makan, yaitu namanya real food. Kalau contoh processing food ya seperti makanan yang diproses akhirnya dikemas, yang bisa kita lihat banyak di minimarket gitu ya. Ciki-cikian, roti beneran, bukan roti-rotian, roti, biskuit, kemudian jus yang melalui berbagai macam proses. Jadi jus ada yang di kotak itu, yang di minimarket, ada yang jus yang kita bikin sendiri, itu lain. Jadi intinya boleh gak sih kita makan processing food? Karena beberapa teman-teman yang konsen di healthy lifestyle itu mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini nggak sehat, ini berbahaya, ini bisa menjadi kanker, ini bisa menyebabkan gagal ginjal, ini bisa merugikan liver kita, ini bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya gitu. Karena makanan tertentu gitu ya. Pertanyaannya, boleh apa enggak? Kalau saya ditanya boleh apa enggak, saya bilang boleh. Boleh. Kenapa? Jadi di dalam keseharian kita harus bisa membedakan antara lifestyle kita dengan makanan yang kita makan tuh sekali-kali ya, sekali-kali. Karena apa? Karena semua makanan yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Entah itu manfaatnya di makanan itu sendiri atau manfaatnya di penjualnya, karena ini kaitannya dengan orang yang jualan makanan, jualan gorengan, jualan keripik, jualan snack, macam-macam itu. Semuanya punya rezeki masing-masing. Sehingga kalau kita mengatakan tidak boleh, itu tidak sehat, itu merugikan, itu bikin penyakit, tidak bisa bilang gitu. Kalau makanan yang processing food, bahkan junk food ya, junk food, makanan sampah itu kita makan tapi tidak sehari-hari, itu tidak ada masalah. Sekali-kali, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan beberapa kali, tidak ada masalah. Tetapi harus mayoritas dari hari-hari kita itu harus makanan yang sehat. Itu prinsipnya. Jadi katakanlah 1 minggu itu ada 7 hari. Bolehlah kita 2 hari kita makan makanan yang
dalam tanda kutip junk food atau processing food. Tapi 5 hari, mayoritas hari kita harus diisi dengan makanan yang sehat, ya. Karena kadang-kadang tubuh kita itu butuh refreshing juga. Kita butuh makanan yang bisa menyenangkan tubuh kita. Walaupun bagi tiap orang itu berbeda-beda. Ada beberapa orang yang cukup dengan makanan yang sehat tiap hari itu sudah merasa nyaman. Tapi ada beberapa orang yang ingin ini, ingin itu. Lihat di minimarket ada makanan enak-enak. Lihat di jajanan pasar, ada lemper, ada pigang, ada gorengan, tahu isi, ada weci yang isinya sayuran, yang ada donat, ada macam-macam, ada ayam crispy, macam-macam. Kadang-kadang, ada porsinya di sana. Tapi ingat, tidak tiap hari. Kalau kita tiap hari makanan yang tidak sehat, makanan yang junk food, makanan yang processing food tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua tiap hari diisi dengan makanan yang nggak sehat, ya otomatis efeknya adalah ke tubuh kita menjadi tidak sehat. Jadi boleh kita makan makanan yang processing food atau fast food atau junk food, ya, makanan sampah, tapi tidak tiap hari. Hari-hari yang kita miliki harus tetap didominasi oleh makanan yang sehat, yaitu real food, ya. Ayam, tempe, tahu, telur, semuanya kita masak, kita makan. Buah-buahan segar, sayur-sayuran sebanyak-banyaknya kalau sayur-sayuran, ya. Kalau buah-buahan dibatasi karena gulanya tinggi, itu juga nggak bagus. Kemudian lemak-lemak yang bagus juga, ya, kacang, almond, walnut, kemudian minyak zaitun, minyak kelapa, itu, ya. Jadi intinya mayoritas dari hari-hari kita harus diisi dengan makanan yang sehat. Boleh dalam 1 minggu sekali 2 kali kita makan yang makanan yang dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip tidak sehat, yang untuk menyenangkan tubuh kita, hati kita, keinginan kita, dan juga memberikan rezeki kepada para penjual makanan tersebut. Kalau kita semua bilang ini tidak sehat, ini nggak bagus, jangan dimakan, nanti siapa yang beli? Rezeki mereka dari mana? Ya, walaupun kita yakin bahwa semuanya sudah diatur, rezeki sudah diatur, penjual gorengan, penjual ayam crispy, penjual ini itu makanan yang manis-manis, semuanya itu semuanya sudah diatur. Tapi kita tidak boleh menjudge, tidak boleh, tetap boleh, tapi ada porsinya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bugar selalu.